Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ismu-Ismu di seluruh dunia. Balik lagi nih bersama gua dalam konten-konten yang bisa bikin kepala kalian semua menjadi pusing. Dalam video kali ini, gua akan membawakan konten mengenai biografi sejarah Pulau Papua. Pastinya dari kalian semua sudah gak asing dengan Pulau Papua. Penasaran bagaimana narasinya? Tonton terus videonya. Let's go. Siapa sih yang tidak mengenal atau mengetahui Pulau Papua? Pulau terbesar kedua di dunia ini punya cerita atau sejarah yang panjang dan menarik untuk kita bahas. Dari mulai kondisi budaya, bahasa, dan hal-hal lainnya yang menjadi ciri khas pulau ini. Papua mengacu kepada sejarah bagian barat Pulau Papua Indonesia dan pulau-pulau kecil lainnya di baratnya. Bagian timur pulau tersebut merupakan negara Papua Nugini. Pemukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ke-7 dan kekuasaan Nusantara di Pulau Papua sampai dengan abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut dan mulai pekerjaan misionaris pada abad ke-19. Wilayah ini dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1960-an, menyusul mulainya reformasi di seluruh Indonesia tahun 1998. Papua dan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya mendapat otonomi daerah yang lebih besar. Pada 2001, status otonomi khusus diberikan kepada wilayah ini, walaupun sampai saat ini pelaksanaannya masih bersifat parsial. Pemukiman orang Papua di wilayah tersebut diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Suku bangsa Austronesia yang bermigrasi melalui Asia Tenggara Maritim mendiaminya beberapa ribu tahun yang lalu. Kelompok-kelompok ini telah mengembangkan beragam budaya dan bahasa di tempat. Terdapat lebih dari 300 bahasa dan 200 dialek tambahan di wilayah ini. Sebelum dikenal dengan nama Papua, daerah ini memiliki beragam sebutan, baik dari penduduk lokal maupun dari bahasa asing. Kata Papua sendiri telah muncul sejak era penjelajahan bangsa Eropa pada abad ke-16. Beberapa catatan menyebutkan bahwa istilah Papua berasal dari kata Papuah dalam bahasa Melayu Tidore yang berarti tidak bersatu atau rambut keriting, mengacu pada ciri fisik penduduk Melanesia di wilayah tersebut. George de Menezes dari Portugal merupakan orang Eropa pertama yang melihat ujung barat Papua pada 1526 sampai 1527 dan menamakannya Ilhas dos Papuas. Tahun berikutnya, pelaut Spanyol Alvaro de Sarpedra juga mencatat penampakan pulau tersebut saat berusaha kembali ke Spanyol baru. Peran Kai Sipo, pria kelahiran Wardo, Biak pada 10 Oktober 1921, merupakan sosok yang sangat berjasa dalam menyatukan Papua dengan nama Indonesia. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian besar orang di Indonesia. Namun, di Papua, beliau yang merupakan gubernur Provinsi Papua yang keempat adalah pahlawan yang tak kenal gentar dalam melawan kependudukan Belanda di tanah Papua. Perjuangannya untuk tanah Papua sangatlah besar. Di antaranya, pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Papua dikenal sebagai salah satu pulau dengan kekayaan budaya paling beragam di Indonesia. Dari wilayah pegunungan hingga pesisir, setiap daerah di Papua memiliki bahasa, tarian, seni ukir, dan tradisi yang unik, menggambarkan betapa luas dan kayanya mozaik kebudayaan di ujung timur Nusantara. Lebih dari 250 suku bangsa hidup di tanah Papua.
masing-masing memiliki bahasa dan adat istiadatnya yang masih terjaga hingga saat ini. Keberagaman ini bukan sekedar warisan leluhur, tetapi cerminan cara hidup masyarakat Papua yang menjunjung tinggi harmoni dengan alam dan sesama. Salah satu tradisi yang paling dikenal adalah bakar batu, yaitu ritual memasak bersama sebagai simbol persatuan dan rasa syukur. Salah satu tarian paling ikonik adalah tarian tari perang, yang dulunya menggambarkan kesiapan para pejuang menjaga kampung. Selain itu, tari Yospan menjadi tarian pergaulan modern yang menonjolkan semangat persahabatan dan kegembiraan. Keberagaman budaya Papua juga tercermin dari kekayaan bahasanya. Terdapat puluhan bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku, seperti Dani, Lani, Yali, dan suku lainnya. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan menjaga identitas dan jembatan persaudaraan antar suku. Tercatat, ada 255 suku asli di Papua dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Konflik Papua adalah konflik yang sedang berlangsung di Papua Barat antara Indonesia dan organisasi Papua Merdeka yang berniat mendirikan Republik Papua Barat yang merdeka. Setelah penarikan pemerintahan Belanda dari Nugini Belanda pada tahun 1962 dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia pada tahun 1963, organisasi Papua Merdeka telah melakukan serangkaian perang gerilya terhadap Indonesia dengan menargetkan militer dan polisi serta warga sipil bangsa Indonesia. Konflik Papua yang lebih awal muncul selama sengketa Irian Barat, di mana muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara suapan di Papua bagian barat yang terlepas dari Indonesia. Pemerintah Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera bintang kejora, serta sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan pengkhianatan terhadap Indonesia dan simpatisan organisasi Papua Merdeka. Di tengah arus globalisasi, masyarakat Papua terus berupaya menjaga warisan budayanya agar tidak tenggelam oleh modernitas. Upaya pelestarian dilakukan melalui revitalisasi bahasa daerah, pengembangan seni tradisional, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan komunitas seni aktif mendorong pendidikan budaya bagi generasi muda. Sekolah-sekolah di Papua Pegunungan kini mulai mengajarkan muatan lokal seperti tari Yospan, cerita rakyat, dan simbol adat, agar anak-anak tumbuh dengan rasa bangga terhadap jati diri mereka.